Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang ciri-ciri fungsi dan cara penyajiannya. Di pertemuan sebelumnya kita telah bahas tentang relasi dan penyajiannya. Nah, saya akan pertunjukkan diagramnya. Itu relasi akan berubah jadi fungsi bila memenuhi syarat tertentu. Kemudian fungsi ini juga akan berubah menjadi korespondensi satu-satu bila memenuhi syarat. Jadi dari umum menjadi khusus. Nah, relasi sendiri itu di pertemuan sebelumnya adalah hubungan antara dua kumpulan objek dengan aturan tertentu. Di sini ada suatu relasi. Himpunan pertama ini anak, himpunan kedua bapak. Relasinya atau hubungannya adalah anak dari, ya. Nah, himpunan pertama itu ada Ari, Budi, Cici, Dodi, dan Edo. Kemudian saya akan tunjukkan hubungannya. Ari anak dari Bapak Amri, seperti itu. Jadi himpunan pertama memiliki hubungan terhadap himpunan kedua. Kemudian sekarang apa itu fungsi? Fungsi itu adalah pemetaan. Ya, fungsi itu pemetaan. Itu hubungan yang khusus antara dua himpunan di mana setiap anggota himpunan pertama atau daerah asalnya tepat memiliki satu pasangan anggota himpunan kedua. Nah, atau kita sebut kalau himpunan pertama daerah asal atau domain, himpunan kedua disebut daerah kawan atau kodomain. Nah, kalau yang direlasi di sini Edo tidak memiliki pasangan. Nah, sekarang perhatikan. Di sini diagram panahnya ada himpunan A dan himpunan B. Ari, Budi, Cici, Dodi, dan Edo. Nah, ini dihubungkan anak dari. Yang B ada Amri, Kamal, dan Halim. Tadi fungsi itu adalah hubungan yang khusus dua himpunan di mana setiap anggota himpunan pertama yang ini tepat memiliki satu pasangan anggota himpunan kedua. Jadi dari Ari dari himpunan A ke B itu hanya satu, ya, panahnya. Itu merupakan fungsi atau pemetaan. Seperti ini, Ari dia anak dari Bapak Amri, Budi anak dari Kamal, Cici anak dari Kamal, Dodi anak dari Amri, Edo anak dari Kamal, seperti itu, ya. Nah, sehingga tidak ada yang bercabang, ya, seperti itu. Nah, untuk korespondensi satu-satu kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, bagaimana cara penyajian fungsi? Ya, yang pertama itu dengan diagram panah seperti ini, ya. Kita sajikan dengan diagram panah. Himpunan A, himpunan B, anak dari, seperti contoh yang tadi. Kemudian yang kedua, penyajiannya itu bisa dengan himpunan pasangan berurutan. Perhatikan, di sini A di fungsi A terhadap B. Nah, perhatikan ini Ari, Amri. Ari berpasangan dengan Amri. Budi berpasangan dengan Kamal. Cici berpasangan dengan Kamal. Dodi berpasangan dengan Dodi berpasangan dengan Amir, ya. Ini harusnya Amir, ya. Edo berpasangan dengan Kamal, seperti itu, ya. Jadi ini himpunan berpasangan. Kemudian yang keduanya adalah rumus fungsi. Seperti ini. Fungsinya F terhadap X, AX tambah C. Artinya mesin hitung F, jadi mesinnya ini melakukan AX tambah C, merubah X menjadi AX tambah C. Hal itu dirumuskan sebagai berikut. Misal ini mesinnya, kita masukkan X, masuk nih ke sini, ya. X-nya ganti ini, nanti akan menghasilkan di sini hasilnya, ya. Contoh misal kalau saya X-nya sesuatu itu 1 misalkan, kita masukkan 1 ke sini, kita diproses 2 kali 1, 2 tambah 0, 2 akan menghasilkan 2. Sehingga kalau X-nya itu 1, kita masukkan ke mesin hasilnya 2. Itu rumus fungsi. Jadi rumus fungsinya bisa kita tulis Fx sama dengan 2x tambah 0. Bisa saja kita tulis tambah 0. Enggak juga, enggak apa-apa. Nah, dengan begitu kita bisa
mengisi tabel. Jadi penyajian fungsi bisa dengan tabel juga. Perhatikan di sini. Fungsinya adalah fx sama dengan 2x dengan x sama dengan 1, 2, 3. Nah, ini untuk tabel x. Kolom x di sini barisnya kalau x-nya 1 berarti fx-nya berapa? Fx ini kita bisa tulis juga ya. Fx-nya berapa? Kita tahu fx itu sama dengan 2x. Kalau x-nya 1 berarti hasilnya berapa? Kita gantikan x-nya dengan angka 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Sehingga kalau kita gantikan x-nya 1 menghasilkan 2. Gantikan x-nya 2, misal di sini f2 sama dengan 2. Di sini x-nya ganti dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4, sehingga 4. Jadi kalau kita menggantikan x-nya dengan 3, 2 kali 3, 6, seperti itu. Nah, berikutnya kalau kita udah dapat tabelnya bisa juga disajikan melalui grafik. Perhatikan, kalau x-nya tadi 1, nah, y-nya 2. Kalau x-nya 2, ini y-nya 4 di sini. Ya, kalau x-nya 3, y-nya 6. Jadi posisinya seperti itu. Nah, demikian ciri dan penyajian fungsi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk lebih lanjutnya atau video-video lainnya silakan diperhatikan di video saya yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.